Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tik76. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dasar Excel yang biasanya ini dipakai dan sangat-sangat sering sekali dipakai ketika kita berada di kantor ataupun memang bidangnya tentang pengolahan data. Nah, rumus dasar Excel yang pertama ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ataupun di video ini yaitu rumus Excel fungsi logikal atau logical function. Fungsi logikal dalam Excel ini masih dasar ya, jadi belum terlalu tingkat lanjut lah. Tapi ini sangat bermanfaat sekali karena memang nanti sangat-sangat diperlukan ketika kita bekerja kebetulan sebagai pengolah data. Yang pertama, fungsi logika yang pertama yaitu fungsi if, kemudian ada fungsi if error, fungsi and, fungsi or, dan fungsi not. Jadi ada 5 fungsi logika yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung masuk saja ke fungsi if. Fungsi if di Excel adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan uji logika, benar atau salah tertentu. Nah, jadi fungsi if ini digunakan untuk menguji sebuah nilai ataupun data yang berupa benar ataupun salah data tersebut. Sintaknya if kurung buka, kemudian di dalamnya ada logical test, kemudian ada value if true dan value if false. Oke, kita jelaskan, akan saya jelaskan logical test itu kondisi yang ingin Anda uji. Jadi logical test ini yang mau diuji itu apa dulu? Tidak mungkin kita akan menguji kalau yang diuji tidak ada. Sehingga harus ada logical test. Yang diuji itu apa dulu? Kondisi seperti apa kalau yang kita inginkan. Kemudian kalau kondisi itu terpenuhi, maka nilainya yang benar itu apa? Nilai yang ingin Anda kembalikan jika hasil logical test adalah true ataupun benar. Itu namanya value if true. Jadi setelah kita menguji, yang diuji, kondisi yang diuji ada, kemudian kita kasih nilai. Kalau memang nilai ini benar, maka dikasih nilai apa? Kemudian setelah itu, kalau kondisinya salah, nilai yang ingin Anda kembalikan jika hasil tes adalah false, salah. Maka akan kita taruh di sini, value if false. Jadi value if false ini adalah jika kondisi ataupun nilai yang dikembalikan salah. Sedangkan value if true jika kondisi yang dites ataupun yang di logical itu berisi benar. Kita langsung praktek saja supaya tidak bingung ya. Oke, di sini ada data. Yang pertama kolom A1, di sel A1 itu ada aktif, kemudian ada sel B1 ada kode aktivitas. Nah, di sel A1 ini, di aktif ini ya, saya sebut saja di kolom aktif ini, itu dia nilainya ya. Nah, kode aktivasi ini akan bernilai 1 jika di kode aktif di kolom aktif ini bernilai true, ya, atau bernilai ya. Jadi kode aktivasi ini, untuk mengisi kode aktivasi ini akan diisi jika nilai A1-nya ya, maka kode aktivasi diisi 1, selain itu diisi 2. Jadi kalau di sini bernilai ya, maka kode aktivasinya ini 1. Jika di sini tidak, maka kode aktivasinya 2. Jadi nilai yang benarnya itu adalah 1, kemudian selain itu adalah 2. Nah, ini adalah contoh fungsi logical if yang sangat sederhana. Oke, kita akan masuk saja ke sini, ke rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. Jangan lupa ketika kita ingin menuliskan sebuah rumus di Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan jika A2, kondisi yang akan kita tes, logical testnya adalah sel A2. Bernilai benar, iya. Bernilainya apa? Nah, jadi harus ada nilainya dulu. Nah, kalau misalkan sel A2 bernilai ya, maka dikasih nilai 1. Ini logical true-nya, value of true. Kemudian kalau misalkan sel A2 ini nilainya tidak ya, maka dia dikasih angka 2. Nah, karena di sel A2 ini nilainya ya, maka otomatis dia kode aktivasinya adalah 1. Nah, sekarang coba kita akan rubah. Misalkan di sini nilainya tidak.
Apa yang terjadi? Maka secara otomatis kode aktivasi adalah 2. Kenapa 2? Karena di kolom di sel A2 ini nilainya bukan ya, tetapi nilainya adalah tidak. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah karena kata-kata ya ini merupakan kata-kata tipe data karakter, maka dia harus diapit dengan tanda 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 2 ya, tanda titik 2 ini. Tanda titik 2 ini. Kemudian setelah itu pemisah antara logical test, kemudian value true dan juga value false itu tidak harus dengan menggunakan tanda koma seperti ini. Bisa juga menggunakan tanda seperti ini. Misalkan A2 sama dengan tidak, bisa menggunakan tanda koma. Di sini kalau kita lihat karena di sini dia tandanya koma, pemisahnya antara logical test kemudian dengan value if true dan juga value if false itu dengan koma, ini bisa dilihat ya. Ini maka dia harus dengan koma. Tetapi kalau misalkan di sini keterangannya menggunakan tanda titik koma, maka kita harus menggunakan tanda titik koma seperti ini untuk memisahkan antara kondisi logical test dengan value if true dan juga value if false. Karena di laptop saya ini menggunakan tanda koma, otomatis saya gunakan tanda koma. Lalu apa yang terjadi jika saya menggunakan tanda titik koma seperti ini? Ya tentu nanti hasilnya akan error seperti itu. Oke, saya hapus. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Selanjutnya adalah di bawah sini ada kolom penganggaran. Dana yang dianggarkan, kolom di sini ya pada sel A6 itu ada dianggarkan berapa duit, kemudian aktualnya ataupun ini kondisi kenyataannya, kemudian statusnya lebih dari. Nah, untuk mengisi kolom status ini yang didapat adalah jika aktual lebih besar dari yang dianggarkan, maka statusnya nanti akan diberikan nilai melebihi anggaran. Jika tidak, maka sesuai anggaran. Jadi kalau misalkan ini lebih besar daripada aktual, ini kolom B7 lebih besar daripada kolom A7, maka dia nanti nilai status adalah lebih anggaran. Seperti ini. Yang kolom B7 itu ada 921.580 aktualnya. Kemudian dianggarkan 800. Otomatis kan ini lebih besar daripada ini sehingga nilainya adalah melebihi anggaran. Oke, nah kemudian untuk menerapkan rumus ini ya sesuai dengan perintahnya, status jika aktual lebih besar dari yang dianggarkan maka status melebihi anggaran. Jika tidak sesuai anggaran. Nah, kita lihat jika aktual ini ada di sel berapa? Ada di sel B7. Jika sel B7 lebih besar daripada sel A7, maka cara membacanya seperti itu ya, maka isi dengan melebihi anggaran. Ini value of true-nya, nilai yang benarnya. Kalau misalkan B7 tidak lebih besar dari A7, maka yang diisi adalah yang nilai salahnya sesuai anggaran. Di sini karena B7 lebih besar daripada A7 maka otomatis melebihi anggaran. Sementara yang ini pada sel B8 Anda bisa lihat di sini dia aktualnya adalah 324.980. Sementara untuk penganggarannya adalah 375.000. Nah, ini ternyata lebih kecil daripada ini. Jadi nilainya adalah sesuai anggaran. Kondisi yang salah yang diterapkan dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah menerapkan satu rumus ini, kemudian ingin menerapkannya juga pada kolom yang maksudnya pada sel yang lain, maka cukup diarahkan mouse di sini ya, tanda sudut seperti ini, kemudian kita drag sampai ke bawah, maka otomatis akan didapatkan. Selanjutnya, pada kolom lebih dari ini, sel D6, didapat jika aktual lebih besar dari dianggarkan, maka aktual dikurang dianggarkan. Selain itu, kembalikan nilai menjadi 0. Jadi,
Nilai lebih dari ini pada kolom D ini akan didapat jika aktual lebih besar dari dianggarkan. Maka aktual dikurang dianggarkan. Ini dikurang ini. Hasilnya segini. Oke, rumusnya adalah if B7 lebih besar daripada A7, maka B7 dikurang A7. Selain itu, 0. Jadi kalau misalkan ini lebih besar daripada ini, otomatis ini nanti dikurang ini dulu. Hasilnya ditaruh di sini. Selain itu, kalau ini tidak lebih besar daripada ini, aktual tidak lebih besar daripada dianggarkan, maka otomatis dia akan mengasih nilai 0. Seperti ini ya. Di kolom pertama, itu dia dapat nilai seperti ini. Karena aktual lebih besar daripada dianggarkan. Sementara pada kolom yang kedua, itu aktual lebih kecil dari ini, maka langsung otomatis 0. Begitu juga dengan kolom yang ketiga. Aktual lebih kecil daripada yang dianggarkan. Nah, pada baris keempat ini ataupun sel B10, kalau kita lihat aktualnya adalah 174.380.000. Sementara ini yang dianggarkan pada sel A10 adalah hanya 150.000 sehingga aktual lebih besar daripada dianggarkan, maka otomatis akan dikurangi. Nah, ini fungsi sederhana daripada if rumus dasar. Kalau kita bisa memahami logika dasar ini, fungsi if ini, nanti kedepannya akan mudah. Sekarang saya kembali ke slide lagi ya. Oke, fungsi if saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman masukkan di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah fungsi if error. Nah, fungsi if error ini untuk menjebak dan menangani kesalahan dalam rumus. If error mengembalikan nilai yang Anda tentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan. Jika tidak, ini akan mengembalikan hasil rumus. Nah, sintak if error adalah nilainya apa, kemudian nilai yang benar apa, value-nya, kemudian value if error. Argumen yang diperiksa apakah ada kesalahan. Nah, jadi value ini argumen yang diperiksa jika ada kesalahan. Nah, kalau yang value if true diperlukan, ini maaf ya, ini salah, ini bukan value true. Value if error, nilai yang dikembalikan jika rumus mengevaluasi kesalahan. Jenis-jenis kesalahan berikut yang ini dievaluasi. Nah, tagar, ini ada tagar NA, value, ref, dan seterusnya ya, bisa dibaca. Sekarang kita langsung praktekkan saja. If error. Nah, sekarang kita lihat. Pada sel A1 ini ada kuota. Kemudian datanya ada 210, ada 55. Unit terjual 35023. Hasilnya, nah ini hasil yang akan kita lihat. Jika if error A2 lebih besar daripada B2, kita lihat. Ini A2 lebih besar nggak dari B2? Ya, lebih besar. Maka tulis kesalahannya adalah dalam perhitungan. Nilainya nanti kesalahan dalam perhitungan. Tetapi karena memang betul A2 lebih besar daripada B2, maka otomatis dia akan menghasilkan nilai 6. Nah, yang kedua, ini ada 55 di sel A3. Kemudian lebih di if error A2 dibagi 2. Sebentar. Kemudian di sini juga ada B. Ketika A2 dibagi B2 itu adalah hasilnya sama. Ini ya, maaf ya, ini bukannya lebih besar dibagi. Maaf. Saya keliru ya. Nah, di sini jika if error A2 dibagi B2, kesalahan dalam perhitungan hasilnya. Jika A2 dibagi B2, nah ini kan A2 210 dibagi B2 maka hasilnya 6. Tetapi jika A2 dibagi B2, B2-nya 0, maka dia hasilnya akan seperti ini. Kesalahan dalam perhitungan. Kenapa? Ya karena tidak 55 dibagi 0 kan nggak bisa. Dapatnya nanti berapa? Nah, 0 itu. Maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Seperti ini. Kemudian kalau yang ini kosong dibagi 23, otomatis hasilnya adalah kosong. Itu untuk yang if error ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah fungsi N. Fungsi N adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan uji logika yang menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai true. Sintaknya N, logika 1, logika 2. Nah, inti daripada fungsi N ini adalah yang diuji nilainya itu harus 2. Tidak bisa 1. Kenapa? Karena paling minimal ada 2. Namanya juga fungsi N.
Saya dan Andi. Kamu dan saya. Nah, pastikan seperti itu. Tidak ada kamu. Kamu aja. Nah, tidak bisa kalau hanya satu. Coba kita langsung praktekkan. Yang pertama yang N dulu. Nah, yang N dulu kita lihat. Nah, A2 lebih besar dari 1, fungsi N ya. Dan, benar nggak? Ini benar dulu nggak nih? A2 lebih besar dari 1, ya A2 di sini nilainya 50, otomatis lebih besar daripada 1. Dan, nah setelah ini ya, dan A2 kurang dari 100. Ya, A2 kurang dari 100. Maka ini hasilnya adalah ketika di enter adalah true. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua kondisi di sini, ada dua nilai. Ini A2 lebih besar dari 1, kemudian dipisah dengan tanda koma, A2 kurang dari 100. Karena memang dua kondisi ini nilainya benar, maka dia akan menghasilkan nilainya true. Kalau salah satu dari nilai ini ada yang keliru ataupun salah, maka dia hasilnya adalah false. Kenapa? Karena ini fungsi N. Untuk fungsi N ini dua-duanya harus bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi OR. Nah, ini kebalikan dari fungsi AND. Kalau fungsi OR itu digunakan untuk melakukan uji logika yang menghasilkan nilai true jika salah satu argumen yang diuji bernilai true. Nah, jadi kalau tadi fungsi AND itu dua-duanya nilai yang diuji itu harus bernilai benar, sementara kalau fungsi OR itu salah satu saja. Syarat utamanya tetap sama, yaitu nilai yang diuji harus minimal 2. Nah, tetapi kalau di N, fungsi N tadi itu dua-duanya harus bernilai true, bernilai benar terlebih dahulu. Sementara kalau fungsi OR itu salah satu dari nilai yang kita uji itu harus bernilai true. Yang satu bernilai false, boleh silakan, maka nanti salah satu akan bernilai benar. Sintaknya OR, logika 1, logika 2. Kita langsung praktek saja. Ini ya, bukan jika ya. A2, apakah A2 lebih besar dari 1? Ya, betul. Koma, kemudian dan atau A2 kurang dari 100. Ya, A2 kurang dari 100. Maka dia, karena ini dua-duanya bernilai benar, maka dia otomatis bernilai benar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah fungsi not. Ya, fungsi not. Fungsi not pada Excel yang digunakan untuk membalikan nilai logika true menjadi false dan membalikan nilai logika false menjadi true. Jadi, fungsi not itu nanti adalah jika nilainya benar, maka karena dia not benar, tidak benar menjadi, maka hasilnya menjadi salah. Sementara kalau nilainya salah, not salah, berarti dia menjadi benar. Kita coba langsung praktekkan. Nah, ini fungsi not. Kita lihat, apakah A2 sama dengan 50? False, hasilnya salah. Kenapa? Karena memang A2 itu nilainya 50. Sementara A2 tidak 50, berarti nilainya salah. Nah, A2 tidak 50, padahal A2 50. Selanjutnya, apakah A2 lebih besar dari 100? Tidak. Nah, A2 tidak lebih besar dari 100, A2 hanya 50, maka dia bernilai true. Kenapa? Karena ini kondisinya benar, sehingga kondisinya salah. A2 lebih besar dari 100, padahal A2 cuma 50, sehingga dia bernilai true. Membalikan keadaan. Ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, fungsi AND, juga fungsi OR, itu bisa kita gabungkan dengan fungsi if. Nah, seperti ini. Jika A3 lebih besar dari 1, A3 lebih besar dari 1, betul, dan A3 kurang dari 100, apakah A3 kurang dari 100? Enggak, A3 itu 100. Maka misi nilai A3 itu adalah nilai berada di luar rentang. Ya, kenapa di luar rentang? A3 bukan kurang dari 100? Enggak. Karena ini kita menggunakan fungsi N, sehingga nilainya adalah yang ini. Kalau dia menilai yang benar, maka tulisannya adalah A. 3. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga dengan fungsi OR. Fungsi OR ini bisa digabungkan dengan if juga. Jika, cara membacanya adalah, jika A2 lebih besar dari 1, betul, A2 nilainya 50, tentu lebih besar dari 1. Atau A2 kurang dari 100, ya, betul, A2 juga kurang dari 100, maka nilainya benar. Selain itu salah. Maka otomatis karena dua kondisi ini
kebetulan adalah nilainya benar, maka otomatis dia benar. Seperti itu. Oke, itu ya teman-temannya fungsi rumus dasar daripada Excel. Jadi hari ini kita sudah belajar, minimal teman-teman paham ya, fungsi if ini nanti pengembangannya sangat banyak sekali daripada fungsi logikal ini. Ini fungsi logikal memang harus banyak latihan. Kenapa saya katakan harus banyak latihan? Karena supaya logika kita bermain, begitu. Ternyata seperti itu ya teman-temannya. Baik, karena durasinya sudah lumayan cukup panjang, saya akhiri saja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-temannya. Nanti untuk linknya, saya link ini untuk PPT-nya sama Excel-nya untuk latihan ataupun cuma dilihat-lihat bisa. Nanti akan saya share di deskripsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.